Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Semoga orang-orang yang mendengarkan ceramah saya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ceramah yang akan saya sampaikan yaitu tentang membangun kesehatan mental di tengah tantangan hidup modern. Dalam perspektif Islam, kesehatan mental dianggap sebagai bagian integral dari kesejahteraan individu yang harus diperhatikan dengan serius. Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW memberikan pedoman yang jelas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai bagian dari usaha umat manusia untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan fisik. Al-Quran menekankan pentingnya pikiran yang sehat dan tenang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani kehidupan dengan penuh makna. Dalam surah Ar-Rod ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Rasulullah SAW juga memberikan perhatian khusus pada kesehatan mental umatnya. Beliau mengajarkan agar setiap masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam dapat diselesaikan melalui sabar, tawakal, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarkanlah aku sebuah kalimat yang ringan di lidah, ringan di timbangan, namun berat di hari kiamat. Katakanlah, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbil azim wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam kesehariannya Rasulullah SAW juga memberikan perhatian terhadap kesehatan mental para sahabatnya, memberikan mereka nasihat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan solusi yang bijak. Jadi, kalian-kalian yang mempunyai sahabat, jika mereka ingin didengarkan, dengarkanlah keluh kesah mereka. Dan jika mereka ingin diberikan nasihat atau apa aja solusi yang bisa menyelesaikan eh, masalah mereka, berikan saja sesuai apa yang kamu bisa. Dengan demikian, dalam Islam, kesehatan mental bukan hanya sekedar ketenangan pikiran, tetapi juga melibatkan aspek spiritual, emosional, dan sosial. Mengelola stres, menguatkan kesehatan mental, dan mencari bantuan ketika diperlukan adalah bagian dari upaya menjaga kesehatan mental, sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Dalam Islam, moralitas dan etika memainkan peran penting dalam membentuk kesehatan mental individu. Ajaran Islam memberikan panduan yang jelas tentang perilaku moral dan etika yang dapat menjadi landasan untuk mencapai kesehatan mental yang baik. Beberapa ada konsep dan prinsip yang dapat diambil sebagai dasar dalam hubungan moralitas dan kesehatan mental, yaitu pertama ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya merupakan dasar moralitas dalam Islam. Ketaatan ini menciptakan perasaan kedamaian dan kepuasan batin yang mendukung kesehatan mental. Kedua, ada sikap tawakal dan reda. Ridho, menerima takdir dan bersikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sikap moral yang kuat. Ini membantu mengurangi kecemasan dan stres yang dapat memengaruhi kesehatan mental. Ketiga, ada kebaikan dan kepedulian terhadap sesama.
Mendorong kebaikan, kedermawaan, dan kepedulian terhadap sesama adalah nilai moral dalam Islam. Melibatkan diri dalam tindakan amal dan berbagi dengan orang lain dapat memberi rasa bahagia dan pemenuhan emosional. Keempat, ada jujur dan keterbukaan. Menjaga kejujuran dan keterbukaan dalam hubungan dengan Allah dan sesama menciptakan dasar kepercayaan yang kuat. Ini dapat membantu mengurangi beban emosional dan meningkatkan kesehatan mental. Kelima, ada menghindari perilaku haram. Menghindari perilaku yang diharamkan dalam Islam tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga dapat melindungi kesehatan mental. Perbuatan dosa dapat memberikan beban berat pada jiwa dan pikiran. Keenam, ada bertanggung jawab atas perbuatan. Menanamkan rasa tanggung jawab atas perbuatan dan keputusan merupakan bagian dari moralitas Islam. Ini membantu individu mengatasi perasaan bersalah dan meraih perdamaian batin. Ketujuh, ada mengelola konflik dengan damai. Ajaran ajaran Islam mengajarkan cara mengelola konflik dengan damai dan berusaha mencari solusi yang adil. Ini dapat mencegah konflik internal yang dapat merugikan kesehatan mental. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam ke dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk kesehatan mental yang optimal, kesadaran akan keputusan yang bijak, dan membentuk hubungan yang sehat dengan diri sendiri, Allah Subhanahu wa taala, dan sesama. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.